Air mata penyesalan. Ya, seperti itulah yang kini dirasakan oleh Yuyun Sukawati, istri dari Fajar Umbara. Pasalnya, selama menikah dengan Fajar Umbara selalu mendapatkan dugaan kekerasan. Tidak hanya kepada dirinya, kekerasan yang diduga dilakukan oleh Fajar Umbara kerap ditujukan kepada anaknya. Tak kuat selalu mendapatkan kekerasan, Yuyun Sukawati pun melaporkan tindak dugaan KDRT yang dilakukan oleh Fajar Umbara ke polisi. Dan saat dikonfirmasi, pihak Polres Tangerang Selatan membenarkan jika telah memeriksa Fajar Umbara dan kini statusnya telah menjadi tersangka dan sudah ditahan di rutan Polres Tangerang Selatan. Menurut polisi, Fajar Umbara membenarkan apa yang dilaporkan oleh pihak Yuyun Sukawati. Ya, terhadap yang bersangkutan kita sudah tetapkan tersangka. Kemudian penyidik juga sudah melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut, sehingga yang bersangkutan saat ini ditahan di rutan Polres Tangerang Selatan. Bersangkutan juga mengakui ada kejadian tersebut. Kejadiannya, jadi waktu itu ibu korban ribut dengan tersangka, kemudian korban masuk untuk membantu melerai. Lalu kemudian korban dipukul di bagian matanya ya, di bagian matanya, kemudian dagu. Pada saat korban mau membalas, tangannya ditangkap dan dibenturkan ke meja sehingga terjadi disfraksi di tulang tangannya. Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak ya, ancamannya 5 tahun. Tinggal pemberkasan, lalu kemudian kita kirim ke kejaksaan. Merasa bodoh, itulah yang kini sangat dirasakan oleh Yuyun Sukawati. Apalagi keputusan menikah dengan Fajar Umbara telah ditentang oleh ibundanya yang kini telah tiada. Keinginannya untuk hidup bahagia dengan Fajar Umbara harus dikubur. Bagi Yuyun Sukawati tidak ada hak Fajar Umbara melakukan kekerasan kepada dirinya meskipun berstatus sebagai suami. Dan yang paling disesali seumur hidupnya adalah karena kekerasan tidak hanya ditujukan kepadanya, melainkan sang anak pun turut merasakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Fajar Umbara. Selain itu, sang ibunda tercinta yang kini telah meninggal dunia semakin menambah penyesalannya karena sedari awal sang ibunda tercinta telah melarang dan tak memberikan restu jika menikah dengan Fajar Umbara. Saya cuma udah sangat fix banget, saya nyesel. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nyesel banget nikah sama Fajar Umbara. Dan juga sangat menyesal sekali selama ini saya bodoh. Sampai saya sempat ninggalin ibu saya sama anak saya untuk milih ikut Fajar kan. Jadi, dan berulang kali diperlakukan perkataan yang kotor, kasar, terus dengan penganiayaan, saya selalu maafin dia. Saya hidup dalam kekurangan sama dia, iya saya terima. Tapi ternyata begini, itu aja. Saya cuma untuk apa gitu? Saya nggak butuh semua. Untuk apa saya ngorbanin diri saya sampai hancur-hancuran badan saya, psikis saya, apalagi anak saya yang paling saya sangat terpukul. Untuk apa kalau semua ini hanya untuk sensasi atau bohong yang menurut dia seperti itu gitu, nggak ada gunanya gitu. Buat apa saya ngorbanin diri saya tuh? Dan itu saya, dosa saya nggak bisa saya tebus sama almarhum ibu saya yang udah meninggal. Itu saya nyeselnya. Kenapa saya baru sadar setelah anak saya jadi korban? Itu aja. Saya yang salah juga karena sebelum nikah saya nggak pernah ingin mencari tahu, terlalu percaya sama Fajar karena dia orang yang religius. Saya pikir yang bisa bimbing saya ya, itu aja. Apa sih yang saya inginkan sekarang di umur saya yang segini? Saya cuma pengen punya keluarga, punya suami, hidup bahagia sama anak saya. Itu aja gitu. Rezeki ya kita bisa cari barengan itu. Tapi saya pengen ketenangan. Saya nikah juga saya kan pengen bahagia. Bukan berarti saya harus mengabdi dengan suami terus saya harus menderita kan. Juga harus kayak gitu, dan nggak ada haknya
seorang suami atau Fajar Umbara yang bisa berbuat semena-mena atau menganiaya saya dengan menekan secara psikis maupun menyakiti badan saya pada saya dan anak saya. Dia nggak ada hak sama sekali. Walaupun segimana apapun tuh nggak ada hak sebenarnya, itu aja sih. Demi Allah demi Rasulullah, yang saya alami ini, saya yang udah saya alamin bertahun-tahun. Dan yang terakhir yang saya sangat sesal, anak saya jadi korban itu, yang penyesalan saya seumur hidup saya. Dan mama saya yang udah meninggal itu, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa, Mas. Saya cuma minta keadilan aja. Yuyun Sukawati menceritakan bagaimana sang suami yang begitu mudah emosional dan melakukan KDRT hanya jika memberikan pendapat yang bertentangan dengan pemikiran Fajar Umbara. Salah-salah berbicara, benda yang berada di sekitar Fajar Umbara dapat diarahkan kepada dirinya. Sehingga dengan pola dan karakter Fajar Umbara yang seperti dikatakan Yuyun Sukawati, membuat suasana hidupnya didera rasa ketakutan terus-menerus. Maka, ketika kesabarannya tak dapat dibendung lagi, langkah melaporkan ke polisi merupakan keputusan final yang sudah diambil oleh Yuyun Sukawati. Misal kita lagi ngomong yang ringan gitu ya, misalkan lagi nonton TV terus ngasih pendapat mengenai acara di TV atau apa gitu. Nanti kalau misalkan kita kan namanya orang kan boleh berpendapat ya, istri kan kadang-kadang kalau lagi ngomong sama suami juga pengennya kan kita bisa lepas gitu. Saya kalau ngomong sama dia tuh kayak deg-degan aja, takut saya salah ngomong gitu. Nanti kalau ada sedikit salah ngomong, dia langsung nadanya tinggi, terus dia langsung ngegas gitu. Nanti kalau nggak sesuai sama dia, terus dia lempar apa aja yang ada, lempar bantal kayak atau apa kayak. Nanti udah pasti ribut gitu. Jadi nggak pernah tenang gitu loh, selalu begitu. Jadi sebenarnya ini permasalahannya itu bukan orang ketiga gitu ya. Sebenarnya ini berbeda pendapat dalam suatu hal apapun. Apa aja gitu. Dipermasalahkan. Sampai jam 2 pagi ngajak berantem sampai saya diseret juga dari klien sofa. saya. Anak saya sampai kebangun. Jadi ya mungkin sudah karakternya, temperamen ya. Jadi segala sesuatu setiap apa aja dia permasalahan yang bukan yang enteng sebenarnya. Kalau yang dengan yang orang yang biasa normal gitu kan wajar gitu ya. Ini nggak bisa gitu. Jadi dia selalu merasa dirinya benar, menurut dia benar, tapi menurut orang nggak menurut orang gitu. Itu aja. Jadi apa karena dia ngerasa mungkin dia punya ilmu yang lebih tinggi atau apa, saya juga nggak paham. Tapi yang jelas karakter dia seperti itu. Jadi gampang sedikit kesulut tuh langsung dia naik darah dengan siapapun. Dia seperti itu. Kemarin aja satu hari sebelum pembahasan pas juga kan sempat ada ketakutan kita juga kan, dia mau datang ke apartemen itu juga udah merupakan ancaman banget buat saya sama anak gitu. Saya juga sempat koordinasi di pihak apartemen juga kan, dan juga pihak kepolisian, Pak tolong Pak, nih dia mau datang, Ibu kalau sampai ada datang tolong diamankan di security, langsung nanti kita akan datang gitu. Dan pada waktu kejadian juga sebenarnya waktu saya lapor pertama juga langsung datang sebenarnya kepolisian, tapi dia keburu pergi dari apartemen gitu. Sama waktu kejadian dulu di Cirebon juga seperti itu. Jadi lagi mau diamankan sama RT RW sama warga semuanya, dia bilang mau beli pulsa dulu ya, terus langsung kabur. Udah dia juga pernah mengakuin bahwa dia juga pernah memukul mantan istrinya sampai pingsan. Itu diakuin oleh Fajar Umbara sendiri. Saya gimana pun juga untuk anak sampai titik dari penghabisan. Saya akan berjuang. Jadi saya cuma pengen pengadilan yang seadil-adilnya kepada pihak kepolisian dan juga dari pihak KPAI didukung. Saya minta apa yang udah dia perbuat ya, dia harus menanggung semua akibat konsekuensi hukumannya, itu aja.